Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hendy Sulistiawati. Kali ini saya akan mencoba memaparkan mengenai praktek monopoli di perusahaan Google yang ada di Indonesia dalam keterkaitannya dengan etika bisnis. Etika bisnis adalah kajian tentang standar moral dan bagaimana standar ini diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Penekanan bahwa etika bisnis penting dalam membantu perusahaan membuat keputusan yang berlandaskan moral. Salah satu studi kasus terkait etika bisnis perusahaan Google di Indonesia adalah dugaan pelanggaran Undang-Undang Anti Monopoli yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang ditangani oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU. Google diduga melakukan penyalahgunaan posisi dominan, penjualan bersyarat, dan diskriminasi dalam distribusi aplikasi digital, khususnya mewajibkan penggunaan sistem penagihan Google Play Billing di berbagai aplikasi tertentu. KPPU mulai menyelidiki dugaan praktek tersebut karena dianggap merugikan developer aplikasi lokal dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Kasus Google di Indonesia mencerminkan tantangan besar dalam regulasi ekonomi digital dan penegakan hukum persaingan usaha. Pemerintah melalui Komisi Pengawasan Persaingan Usaha berhasil membuktikan bahwa Google telah melakukan praktek monopoli melalui kewajiban penggunaan sistem pembayaran Google Play yang merugikan pengembangan lokal dan membatasi pilihan konsumen. Putusan tegas KPPU yang diperkuat oleh Pengadilan Niaga menandai langkah maju dalam pengawasan dominasi platform digital asing. Di sisi lain, kebijakan pemerintah terkait kandungan lokal pada perangkat keras seperti Google Pixel dan iPhone 16 menunjukkan upaya strategis untuk mendorong industrialisasi dan kemandirian teknologi nasional, meskipun menimbulkan ketegangan dengan perusahaan multinasional. Kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang melibatkan Google Indonesia juga menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proyek pengadaan teknologi oleh pemerintah. Google sebagai penyedia aplikasi dan layanan digital utama di Indonesia mempengaruhi sektor teknologi, khususnya platform distribusi aplikasi melalui Google Play Store. Kasus dugaan monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan berdampak langsung pada pengembangan aplikasi lokal dan bisnis digital lainnya. Google memungut komisi 15-30% dari pembelian dalam aplikasi, sehingga mempengaruhi pendapatan pengembangan aplikasi yang juga berpengaruh pada ekosistem e-commerce dan pemasaran digital di Indonesia. Sengketa kepatuhan pajak Google terkait kewajiban perpajakan di Indonesia berdampak pada sektor fiskal dan pengelolaan pajak digital pemerintah. Analisis teori etika bisnisnya pada perusahaan Google yaitu dilihat dari etika deontologi atau kewajiban. Google memiliki kewajiban moral untuk taat aturan hukum termasuk kewajiban pajak dan menjaga persaingan usaha yang sehat tanpa memanfaatkan posisi dominan secara tidak fair. Tindakan Google yang menghindari kewajiban perpajakan dan praktik monopoli dianggap melanggar prinsip kejujuran dan keadilan yang menjadi dasar etika deontologi. Yang kedua ada etika utilitarisme. Dari perspektif utilitarian, tindakan yang benar adalah yang menghasilkan manfaat terbesar bagi masyarakat luas. Praktek Google yang diduga monopoli dan pengenaan tarif tinggi pada aplikasi menguntungkan Google secara bisnis, tapi merugikan pengembangan lokal, konsumen, dan bahkan negara, karena potensi penerimaan pajak hilang. Oleh karena itu, tindakan Google kurang memenuhi prinsip utilitarian yang mengutamakan kesejahteraan kolektif. Yang ketiga ada etika keutamaan. Etika ini menilai karakter moral yang baik seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam berbisnis. Google sebagai perusahaan multinasional besar diharapkan menunjukkan keutamaan ini dalam sikap kooperatif terhadap pemerintah dan praktik bisnis yang fair untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat. Dampak praktek monopoli Google terlihat dari terhambatnya persaingan, yaitu inovasi dari pengembangan aplikasi lokal maupun internasional menjadi sangat tergantung pada satu sistem yang dikuasai Google. Yang kedua, kerugian kepada konsumen. Konsumen kehilangan kebebasan memilih metode pembayaran yang lebih kompetitif dari sisi harga dan keamanan. Yang ketiga ada barrier to entry bagi pesaing, yaitu pengembangan layanan pembayaran lokal kehilangan peluang untuk bersaing dalam ekosistem aplikasi digital.
Analisis etika bisnis menempatkan kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, dan ketaatan hukum sebagai pondasi utama. Praktik Google dalam kasus ini menimbulkan beberapa persoalan etis, yaitu pertama, penyalahgunaan posisi dominan, mengharuskan developer yang memakai satu sistem pembayaran meniadakan pilihan dan menguntungkan Google secara sepihak. Praktek ini mengabaikan prinsip keadilan dan transparansi serta bertentangan dengan semangat fair play dalam kompetisi bisnis. Yang kedua, pelanggaran kepada hak konsumen, yaitu salah satu prinsip etika bisnis adalah penempatan konsumen sebagai pihak yang harus dilindungi dan diberi hak memilih. Monopoli metode pembayaran tersebut merugikan konsumen karena pilihan dan akses ke layanan atau harga yang lebih kompetitif tertutup. Yang ketiga, menghambat inovasi dan persaingan. Dominasi Google menciptakan barrier to entry bagi pelaku usaha lokal yang ingin mengembangkan solusi pembayaran alternatif. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menghambat inovasi di sektor teknologi digital nasional. Rekomendasi solusi berbasis etika bisnis yaitu menghormati prinsip keadilan dan kepatuhan hukum. Dilihat dari etika deontologi. Google wajib mematuhi aturan persaingan usaha yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Google perlu menghentikan praktik penjualan bersyarat seperti kewajiban penggunaan Google Play Billing secara eksklusif dan memberikan kebebasan kepada developer untuk memilih sistem pembayaran tanpa ancaman penghapusan aplikasi. Google harus secara transparan bekerja sama penuh dengan KPPU dan regulator terkait untuk memperbaiki kebijakan yang berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha sehat. Mengutamakan manfaat terbesar bagi semua pihak dilihat dari etika utilitarianisme. Google harus mengadopsi sistem penagihan yang lebih fleksibel dan biaya yang wajar agar tidak membebani pengembangan aplikasi lokal dan konsumen, sehingga mendorong pertumbuhan ekosistem digital yang sehat. Melibatkan stakeholder, developer lokal, pengguna, dan regulator dalam proses pengambilan keputusan untuk menciptakan sistem yang menguntungkan semua pihak, bukan hanya Google. Melakukan evaluasi berkala terhadap dampak kebijakan terhadap pasar dan masyarakat demi menciptakan manfaat ekonomi dan sosial maksimal bagi komunitas digital Indonesia. Menumbuhkan kebajikan bisnis seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial itu dalam etika keutamaan. Google harus memperkuat komitmen etika bisnis dengan menjunjung keadilan bagi developer dan pengguna, misalnya melalui program dukungan khas untuk pengembangan aplikasi lokal tanpa diskriminasi dan praktik monopoli. Meningkatkan komunikasi dan transparansi dengan publik serta konsumen tentang kebijakan platform dan perubahan-perubahan yang akan diterapkan. Google perlu secara aktif berkontribusi pada pembangunan ekosistem digital Indonesia secara berkelanjutan dengan mendukung inovasi dan inklusivitas bisnis lokal. Dukungan pemerintah dan regulator dalam kerangka etika bisnis yaitu pemerintah dan KPPU harus memperkuat regulasi yang mengatur praktek bisnis platform digital seperti yang sedang disiapkan dengan model Digital Marketing Act atau DMA dan Digital Service Act atau DSE untuk memastikan praktik kompetisi yang sehat dan adil, melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran monopoli agar memberikan efek jera dan perlindungan bagi pelaku usaha lokal dan konsumen. Penerapan program pilihan sistem penagihan atau User Choice Billing. Google perlu memperluas implementasi program User Choice Billing yang sudah diuji di Indonesia agar developer dapat memilih sistem pembayaran alternatif dengan biaya dan syarat yang lebih kompetitif sehingga tidak ada dominasi tunggal yang menghambat persaingan. Program ini harus disosialisasikan secara luas dan diawasi oleh agar lebih efektif dalam meningkatkan persaingan dan mengurangi beban biaya bagi developer. Kesimpulannya, untuk penyelesaian permasalahan ini secara etis, Google harus mematuhi aturan dan prinsip persaingan usaha sehat, mengadopsi kebijakan yang menguntungkan semua pihak, serta menunjukkan karakter bisnis yang berdasarkan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Dukungan dan regulasi dari pemerintah juga penting untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan perlindungan bagi ekosistem digital Indonesia dengan pendekatan etika bisnis yang tepat
permasalahan monopoli dapat diatasi dan tercipta ekosistem digital yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.